Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara kita mendaftar hosting pada 000webhost.com ya. Kalau sebelumnya saya udah pernah bahas bagaimana cara mendaftar hosting di hostinger.co.id, lalu di Niaga Hoster, dan kali ini saya akan membahas bagaimana cara kita mendaftar di 00webhost. Kita ke Google lalu kita ketik 000webhost gini ya, dan kita pilih ini ya, webhost gratis ini. Oke. Lalu kita akan cek, di sini juga tersedia webhost gratis ya, seperti ini. Dan juga ada yang berbayar, ini ya, ada Search Host Single yang mana per bulannya dihitung itu 13.900 per bulannya. Lalu ada web hosting premium, terteranya di sini 25.900 per bulannya. Kalau mau bisnis sekitar 46.900 per bulannya. Dan kalau kita cek, kita fokus yang web hosting premium ya, karena saya akan gunakan ini, karena saya akan memilih yang web hosting premium. Dan fitur-fiturnya seperti ini. Kalau kita ingin cek, ingin detailnya, lengkapnya ya, atau itu Anda bisa cek sendiri. Poin penting di sini, kita bisa 100 website, kemudian storage SSD-nya itu 100 GB, bandwidth-nya unlimited ya. Berbeda dengan kita menggunakan share hosting single ini, dimana bandwidth-nya cuma 100 GB ya. Saya akan gunakan yang unlimited, dan saya akan pilih beli sekarang. Oke. Yang mana di webhost ini saya rasa mirip dengan hostinger ya. Kalau kita gunakan hostinger, misalnya kita cek ya, hostinger kita pilih yang ini ya, hostinger.co.id ini, kita pilih sekarang. Biaya dari 000webhost.com ini sama ya, kita cek ya. Nah, kita pilih yang 25.900, dan di sini akan terteranya sama ya. Ini ya, kita pilih yang 1 tahun ya. Nah, ini ya, jadi kenanya itu 598.000 ya, sama ya. Di sini juga kenanya 598.000, sama persis ya. Jadi webhost ini biayanya sama dengan hostinger ya. Nah, karena kita mau pakai webhost, jadi ya, nah ini kita push ya. Dan tentunya kita harus sediakan email ya. Bagi Anda yang belum punya email ya harus daftar dulu email gitu ya. Dan kalau udah punya email ya, kita isikan email kita di sini, emailnya apa, lalu kata sandinya nanti apa gitu ya, ya kan? Oke. Ini ya, dan kita masukkan emailnya, lalu kata sandinya apa gini ya, ini ya arahannya. Nah, jadi kita harus ngikutin. Jadi pertama harus ada huruf besarnya, lalu harus ada angka, lalu harus ada simbol gini ya. Oke, jadi nanti kalau kata sandi yang kita gunakan itu udah sesuai ya, maka centang hijau semua ya kan. Lalu kita isi nama depannya gitu ya, misal ya ini ya. Lalu kita isikan nomor telepon kita pilih negaranya ya, Indonesia. Lalu kita pilih ini, kita isi kabupaten atau kota gitu ya, sama provinsi gitu ya. Kita isi Malang, terus Jawa Timur gini ya, kotanya Malang. Kita isi alamatnya, dan jangan lupa kode posnya ya, kita isi ya.
Dan kita pilih nanti pembayarannya di sini. Untuk pembayarannya kita pakai apa? Kartu kredit, transfer bank, OVO, Alfamart, QRIS atau PayPal. Dan saya gunakan transfer bank. Atau kayak gitu kita pakai QRIS saja ya. Kita cek lagi, udah sesuai semua, lalu kita pilih buat tagihan. Oke, akan muncul seperti ini, lalu kita pilih lanjutkan dengan QRIS. Oke, lalu saya akan gunakan HP saya ya untuk melakukan pembayaran. Jadi saya akan jalankan aplikasi Mandiri Mobile saya, lalu login, lalu kita akan pilih QR bayar ini ya, kita klik ya, dan kita arahkan pada area sini ya, HP kita arahkan untuk nge-scan barcode ini. Nah oke, akan muncul nominalnya, kita pilih lanjutkan dan kita masukkan PIN. Oke, pembayarannya udah berhasil ya. Kemudian kita minimize. Nah oke, akan muncul seperti ini, lalu kita pilih start now. Nah akan muncul seperti ini, kita pilih ini ya, I'm creating it for myself ya. Lalu muncul pertanyaan seperti ini, kita pilih I'm building it myself. Dan website nanti yang akan kita buat itu kita gunakan untuk apa nih? OnStore, blog, bisnis, portofolio atau yang lainnya gitu ya. Kalau ingin menjawab. Jadi kalau misalnya nggak ingin menjawab, jadi ya kita skip aja gini ya. Di sini dia ada dua pilihan, apakah nanti Anda akan menggunakan atau menciptakan website baru atau kayak gitu migrasi ya, migrasi website. Mungkin ya Anda punya masih berlangganan dengan hosting lain, kemudian Anda ingin mengganti atau pindah hosting ke hosting 00 webhost ini, Anda bisa pilih select gitu ya. Tapi kalau Anda memiliki website yang masih lokal ya, menggunakan exam, nanti Anda upload website tersebut dari lokal ke hosting ya gitu ya, jadi Anda bisa pilih ini, skip create empty website ini ya, kita pilih ini. Dan kita kan sebelumnya mendapatkan fitur domain gratis ya, ini ya, ini jadi tersedia. Jadi kita akan manfaatkan domain gratisnya. Namun jika Anda ingin membeli domain, jadi nanti domainnya bisa .com atau .apa gitu ya. Kalau yang gratisan ini mungkin nanti bisa pakai yang .my.id gitu kan. Karena gratisan jadi kita lebih panjang gitu kan. Kalau misal kita beli itu lebih sedikit, lebih praktis gitu kan, lebih simple gitu kan. Nah jadi karena kita akan menggunakan yang gratisan, jadi nanti kita ngikutin aja gitu ya. Yang penting nama domainnya itu tersedia. Jadi kita pilih ini, kita select, lalu kita isi sistem monitoring object ya. Lalu kita akan cari ada nggak ya. Oke, tersedia ya, available. Jadi kalau udah centang gini, ini bisa kita gunakan domainnya. Lalu kita pilih continue. Kemudian kita pilih negaranya, ini udah sesuai ya, Indonesia. Lalu kita pilih personal ya, karena memang saya menggunakan untuk individu bukan untuk perusahaan. Lalu kita pilih next step. Oke, kemudian ini cek lagi emailnya, kemudian ini ya, provinsinya cek Jawa Timur. Oke, kalau semua udah sesuai, kita bisa klik finish registration. Akan muncul seperti ini. Jadi domain kita itu ini ya, sistem monitoring object.my. Kita bisa klik ya, udah tampil nggak gitu ya. Sorry, kita klik lagi. Jadi nanti ini bisa kita klik, kita pastikan di sini apakah sudah bisa diakses domainnya. Sepertinya masih belum ya. Masih belum. Kalau muncul seperti ini itu tandanya domain tadi masih belum aktif. Kita klik finish setup aja, kita tunggu ini ya proses setup inisialisasinya.
Kalau kondisi seperti ini itu kita bisa pilih view website ya, yang tadi itu kita cek domain ini apakah udah jalan atau belum. Ternyata masih belum gitu ya, masih belum. Jadi kita bisa kita back, nanti akan diarahkan ke sini lagi ya. Dan pada tahap ini kita bisa pilih manage set ya untuk ke control panelnya. Nah ini ya, ini control panel dari 00 web host ya. Jadi sama persis Hostinger ini. Jadi kalau kita mendaftarkan di 000 web host ini, control panelnya sama kayak Hostinger. Dan tadi biayanya juga sama ya antara Hostinger dengan 000 web host tadi. Ya kan? Dan kalau kita nanti mau upload file web kita, nanti kita bisa pilih file manager. Dan nanti kita pilih ini, dan di sini ya. Jadi nanti yang file web yang dari lokal itu bisa kita upload di sini. Kita akan cek lagi apakah sudah on air ya. Oh masih belum ya, masih belum ternyata. Kemudian atau lagi gitu klik ini ya. Udah tampil belum? Oh udah tampil ya. Oke, ini udah tampil. Lalu kalau nanti mau kita buat database, jadi kita bisa pilih database ini, kemudian nama databasenya apa, username apa, passwordnya apa, lalu kita bisa pilih create ini, nanti akan tercipta database gitu ya. Nah seperti itu. Jadi seperti inilah tahapan-tahapan kalau kita mendaftar hosting ya di 000webhost.com, yang mana tampilannya itu sama persis dengan hostinger.co.id ya, dan biayanya pun juga sama ya. Jadi kalau Anda daftar di 00 webhost ya akan sama tampilannya dengan Hostinger gitu ya. Dan semoga video ini bermanfaat bagi Anda yang mau mendaftar hosting baru, belum tahu cara daftarnya, dan ini video ini sudah saya jelaskan secara lengkap, secara rinci tahapan-tahapannya sampai pembayarannya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.